dengan Profesor Dr. Francisca Rungkat Zakaria, SC. Salam sehat semuanya. Beliau itu mengajar di IPB University dalam bidang ilmu pangan. Nah, untuk itu hari ini kita mau bertanya-tanya tentang lemak nih, Profesor. Baiklah. Lemak sehari-hari nih, ibu-ibu yang suka pakai nih, yaitu minyak kelapa sawit. Nah, kita mau tanya nih, Profesor, kalau minyak kelapa sawit itu dia termasuk lemak baiknya konsumsi? Iya, sebetulnya minyak sawit ya, itu berasal dari buah sawit yang diperas lalu dijernihkan di proses keluar dalam botol berbentuk minyak sawit ya. Artinya proses ini adalah proses pemurnian, mengambil minyak dari buah sawitnya. Oke. Secara kesehatan sebetulnya tubuh kita tidak suka mengolah metabolisme minyak yang dalam keadaan murni. Jadi kalau mau disebut sehat, saya bisa menyebut tidak sehat. Tapi memang enak dipakai untuk makan, untuk menggoreng ya. Tapi sehat tidak. Nah, minyak apa yang sehat? Yang sehat adalah minyak yang kita makan atau lemak yang kita makan bersama seutuhnya dengan sumbernya. Umpamanya, kalau minyak kelapa sawit, kita tidak bisa makan sabutnya karena minyak itu ada di sabutnya. Jadi yang kita bisa makan adalah kita peras, kita dapat cairan yang warna merah, itu yang kita makan. Itu minyak merah. Yes, minyak merah. Luar biasa. Jadi minyak itu warnanya merahnya seperti cakir ini. Merah itu ya? Warna merah itu berasal dari senyawa karotenoid yang ada di dalam sawitnya. Jadi minyak dari buah sawit itu adalah jenis tanaman yang sangat istimewa karena dia mengandung karotenoid yang kalau kita makan menjadi vitamin A baik untuk mata dan seluruh tubuh yang dalam jumlah yang paling tinggi di seantero tanaman di muka bumi. Di kelapa sawit. Oleh karena itu, ketika buah sawit itu diperas, keluar cairan warna merah seperti ini. Nah, itu yang kita kenal dengan minyak sawit merah. Super istimewa. Warnanya masih merah karena karotenoidnya masih ada di situ. Tahu nggak? 1 mili, segi 1 mili itu seujung jari ini. 1 mili minyak sawit merah itu sudah membawa calon vitamin A sebanyak sekitar 450 mikrogram, cukup untuk kecukupan vitamin A satu anak satu hari. Hanya 1 mili segini ya. Saking banyaknya itu karotenoid di dalam minyak sawit merah. Jadi saya menyarankan silahkan mengkonsumsi minyak sawit merah. Jangan takut, warna merah itu cantik seperti warna cabai merah dan vitamin A-nya 10 kali lebih banyak dari wortel. Jadi kalau ibu-ibu mengambil setetes 1 sendok teh seucrut gini minyak sawit merah itu ditus ke bubur anak-anak, dikocek-kocek warna itu buburnya akan menjadi oranye bagus seperti pakai saus tomat ya. Dan vitamin A cukup untuk kecukupan vitamin A sehari. Luar biasa dahsyat. Jadi menarik, anak-anak juga makannya lebih tertarik. Nah, masalahnya memang minyak sawit merah ini yang karotenoidnya masih sangat banyak, dirusak karotennya supaya bisa menghasilkan minyak yang tidak berwarna. Jadi alangkah mubazirnya karotenoid yang capek-capek dibuat oleh si sawit dirusak begitu saja demi menghasilkan minyak yang tidak berwarna. Padahal kalau minyaknya warna merah, emang kenapa? Cabai warna merah juga kita suka. Coba ada cabai, mau bikin sambal nggak ada warna merahnya. Ya, misalnya balado, dendeng, tapi warnanya putih. Ya enak, nggak menarik ya. Tapi kalau balado dendeng itu sudah ada cabai, ditumis dengan minyak merah, merahnya makin ngejreng, makin menarik. Dan rasanya juga enak. Jadi ibu-ibu
ibu harus mencoba si minyak merah ini ya. Coba si minyak merah, masak. luar biasa si minyak merah ini, sumber vitamin A. Jadi ya, saya sering mengatakan pada mahasiswaku, kalau kalian berdoa, ya Tuhan, kenapa banyak orang buta, sakit mata, banyak yang kena infeksi, Tuhan akan mengatakan apa? Saya sudah memberikan Ayo ma, sama-sama kita kerja. Jangan lelah, ayo kerja yang kau bisa. Ayo ma, bersama bergerak maju. Selalu manis sertakan Tuhan. karotenoid sebegitu banyak di dalam minyak sawit. Kamu apalin itu si karotenoid itu? Kamu rusak. Jadi jangan salahkan aku kalau kamu banyak yang mengalami kebutaan, tubuhnya tidak tahan terhadap infeksi karena sistem imunnya berkurang, kurang makan karotenoid. Jadi ini memang ibu-ibu harus membiasakan ya, Membiasakan. dari masak-masakan di rumah Iya. pada anak-anaknya. Betul, Ini sangat baik untuk anak-anak berarti kan. Ya. Jadi minyak sawit minyak merah yang dijual itu adalah minyak sawit, minyak dari sawit yang tidak mengalami proses pengusakan karotenoid. Nah, Profesor, nih di Indonesia ini kan banyak anak-anak yang kurang gizi, stunting. Ini bagaimana nih untuk lemak Ya. yang baik? Lemak yang baik, anak yang paling mudah, murah, meriah, terdapat secara melimpah di negara kita adalah minyak sawit merah. Tambahkan saja 1 tetes, 1 mili, artinya seujung jari begini setiap hari pada makanannya apa aja. Jadi umpamanya kalau nanti Ayoma suatu saat membuat makanan dalam satu paket yang misalnya 100 gram ada 1 mili aja. 1 mili, 1 mili saja. Dia makan itu sehari, dia sudah pasti dapat karotenoid yang menjadi vitamin A cukup untuk kebutuhan sehari. Cuma 1 mili. cuma baru 1 mili aja. Dan harganya kalau tidak salah hanya Rp10. Satu, 0 rupiah. Waduh sobat Ayoma harus coba. Tinggi vitamin A, karotin, murah lagi, Murah produk lagi. asli Indonesia. Warnanya cantik lagi. Siapa yang tidak suka warna merah? Justru warna merah itu menunjukkan tingginya Karotenoid. Oke, lalu yang ketiga itu kita mau nanya soal bagaimana ya pengaruhnya lemak yang kita konsumsi ini, Profesor, terhadap penyakit-penyakit yang banyak di alam. Nah, sebetulnya tubuh kita memerlukan lemak. Yes, kita harus makan lemak. Tapi lemak yang harus kita makan sebaiknya adalah lemak yang tidak mengalami proses pemurnian. Paling baik ya. Tapi kalau sekali-sekali gorengan tak apa-apalah. Tapi sumber untuk kesehatan adalah lemak yang masih hampir utuh gitu ya. Contohnya minyak sawit merah yang tidak mengalami proses karotenoidnya masih banyak. Oh, sebetulnya bukan hanya karotenoid, ada vitamin E, tocotrienol, anti kanker di situ. Ya, oh, jago sekali dia. Jadi sayang, jangan dibuang, itu jangan diproses, jangan dimurnikan. Ya, kalau kita mau mendapatkan manfaat sebetulnya. Atau lemak-lemak yang berada di dalam buah-buahan seperti lemak yang ada di pukat, lemak yang ada di jagung. Nah, jagung itu juga diproses, dijual, diambil lemaknya dijual sebagai minyak jagung kan? Ya, daripada kita makan ini minyak jagung yang harganya mahal, lebih baik kita makan jagungnya. Kita sudah dapat lemak baik yang kita butuhkan, dan juga kita sudah dapat protein, serat, mineral, vitamin dan sebagainya. Ya, nah kelebihan lemak itu bisa terjadi jika kita banyak makan minyak yang sudah diproses di botol-botol itu atau yang sudah diproses lebih lanjut menjadi margarin. Turunannya ya, Turunannya. Itu yang membuat kita bisa mengkonsumsi lemak sangat banyak. Ada batas aman, hanya 67 gram per orang per hari, tidak boleh lebih. Lebih dari itu akan menaikkan resiko penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung
dan juga kanker. Ya, jadi memang tidak boleh berlebihan. Sebaiknya kita banyak mengurangi gorengan dan margarin. Ya, Jadi termasuk yang kita pakai kalau kue-kue. iya betul. Jadi nanti kalau ayo mau bikin produk harus mikir ya bagaimana supaya produk kita itu tidak membuat orang sehat menjadi sakit. Hati-hati, jangan kebanyakan lemaknya karena kita sudah tahu pasti ya namanya penyakit jantung itu karena ada sumbatan di pembuluh darah. Sumbatan ini bahannya adalah lemak jenuh yang banyak di daging-dagingan atau banyak di mentega. Mentega adalah lemak jenuh 100% ya. Dan kolesterol itu bahannya. Jadi memang kalau mau menjaga jantung bisa ke diabetes juga. Oh, diabetes mungkin tidak terlalu. Diabetes lebih banyak berhubungan dengan karbohidrat yang diproses, pemurnian. Karbohidrat yang sudah mengalami pemurnian, seperti halnya beras putih, terigu, gula pasir. Itu adalah penyebab diabetes nomor 1. Baik. Wah, ini bagaimana pemakaian dan konsumsi lemak kita nih Sobat Ayoma ya. Terima kasih banyak Profesor. Sama-sama. Dengan Dengan senang hati. kembali soal lemak kita jadi lebih tahu dan belajar soal minyak merah. Ayo Sobat Ayoma, mari kita coba minyak merah ini. Cari dan praktekkan untuk masak di rumah ya untuk keluarga tercinta dan tulis pengalamanmu di kolom komentar di bawah ini. Ayo Mat, tetap semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa.